Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aprilia Safnanggraini dari program studi S1 Sains Data dengan NIM 24031554003. Aku berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama memahami materi dan latihan soal tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu nilai ekstrim fungsi dua peubah. Video ini aku buat sebagai bentuk pemenuhan terhadap tugas mata kuliah kalkulus lanjut yang diampu oleh dosen Ibu Yuni Rosita Dewi. Tanpa berlama-lama, ayo sama-sama kita lihat di video kali ini apa aja sih yang akan kita pelajari tentang materi nilai ekstrim fungsi dua peubah ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep nilai ekstrim. Nilai ekstrim memiliki arti sebagai nilai tertinggi atau nilai terendah dari sebuah fungsi. Dalam fungsi peubah f(x, y), nilai ekstrim itu terjadi ketika grafik mencapai sebuah puncak atau lembah yang grafiknya dalam bentuk permukaan 3 dimensi. Jika kita perhatikan gambar yang tertera dalam video, di situ menunjukkan gambar sebuah puncak dan sebuah lembah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menganalogikan nilai ekstrem ini dengan menggunakan gambar puncak untuk menunjukkan bahwa itu adalah nilai tertinggi dan gambar lembah untuk menunjukkan bahwa itu adalah nilai terendah dalam sebuah fungsi. Selanjutnya, kita akan belajar definisi nilai ekstrim fungsi dua peubah. Nilai ekstrim fungsi dua peubah secara matematis dapat kita definisikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi x0 y0 disebut nilai maksimum global jikalau nilainya lebih besar atau sama dengan semua nilai yang ada di fungsi xy di seluruh domain. Sebaliknya, fungsi x0 y0 disebut nilai minimum global jikalau nilainya paling kecil dibandingkan semua titik lain. Jika sebuah fungsi memiliki salah satu nilai entah yang maksimum atau yang minimum, maka ia dapat disebut bahwa sebuah fungsi itu memiliki nilai ekstrim global. Tetapi terkadang titik itu hanya menjadi titik tertinggi atau terendah di sekitarnya saja, bukan di seluruh permukaan. Maka titik yang menjadi titik tertinggi atau terendah di sekitar permukaan saja itu disebut dengan nilai ekstrim lokal. Secara matematis dapat kita definisikan sebagai berikut, yaitu y0 merupakan fungsi maksimum lokal apabila menjadi titik tertinggi di sekitar permukaan suatu fungsi. Sebaliknya, fungsi x0 y0 merupakan nilai minimum lokal apabila titiknya merupakan titik paling rendah yang ada di sekitar permukaan fungsi tersebut. Dari konsep yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita analogikan jika kita berdiri di puncak bukit tertinggi suatu pulau, maka kita termasuk dalam nilai maksimum global. Tetapi apabila kita berdiri di puncak perumahan tempat kita tinggal, maka kita termasuk dalam nilai maksimum lokal. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai titik kritis. Setelah kita memahami konsep dari nilai ekstrim fungsi dua peubah tadi dan memahami perbedaan nilai maksimum minimum global dan nilai maksimum minimum lokal, sekarang kita akan lanjut ke pemahaman sebenarnya kapan sih nilai ekstrim itu bisa terjadi. Nilai ekstrim dapat terjadi di sebuah titik yang kita sebut sebagai titik kritis. Titik kritis merupakan titik yang berpotensi menjadi tempat terjadinya nilai ekstrim, baik nilai maksimum maupun minimum. Secara umum, titik kritis berasal dari 3 jenis titik. Yang pertama yaitu titik-titik di perbatasan domain. Apa sih titik-titik di perbatasan domain itu? Titik-titik di perbatasan domain merupakan titik yang terdapat di pinggir daerah fungsi. Yang kedua, titik stasioner.
Titik stasioner adalah titik di mana turunan parsial pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Sebagai contoh, yaitu hasil turunan parsial dari fungsi x0 y0 sama dengan 0. Yang artinya turunan x dari x0 y0 itu sama dengan 0 dan turunan y dari x0 y0 itu sama dengan 0. Yang ketiga yaitu titik singular. Titik singular adalah titik di mana fungsi tidak mempunyai turunan atau bisa disebut turunan parsialnya tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus nilai ekstrim fungsi dua peubah. Nilai ekstrim fungsi dua peubah ini terdapat dua pembahasan utama. Yang pertama yaitu nilai ekstrim tanpa syarat dan yang kedua adalah nilai ekstrim bersyarat. Yang pertama, nilai ekstrim tanpa syarat. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan nilai ekstrim tanpa syarat. Kenapa disebut nilai ekstrim tanpa syarat? Dikarenakan kita mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tanpa ada syarat atau batasan khusus pada x dan y. Nah, dalam nilai ekstrim tanpa syarat ini, untuk menemukan nilai ekstrim terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa mencari titik kritis dari fungsi yang diberikan. Kedua, kita lakukan uji diskriminan di titik kritis tadi dengan rumus D sama dengan AC min B kuadrat, dengan A merupakan turunan parsial kedua dari fx, dengan B merupakan turunan campuran fx fy, dan C merupakan turunan parsial kedua dari fy. Nah, ini yang perlu diingat, jika D kurang dari 0, maka tidak terdapat nilai ekstrim pada titik stasioner tersebut dan fungsi xy merupakan titik pelana. Dan jika D lebih dari 0, maka termasuk nilai ekstrim pada titik stasioner tersebut. Nah, untuk menilai apakah fungsi xy ini nilai maksimum atau minimum, kita dapat melihat dari nilai A-nya. Kalau nilai A kurang dari 0, maka itu masuk dalam nilai maksimum lokal, dan jika nilai A lebih dari 0, maka itu termasuk dalam nilai minimum lokal. Tetapi, jika D sama dengan 0, maka tidak dapat ditarik kesimpulan dari fungsi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam nilai ekstrim bersyarat. Apa itu nilai ekstrim bersyarat? Nilai ekstrim bersyarat merupakan nilai ekstrim relatif dari suatu fungsi z sama dengan fxy yang dipengaruhi oleh suatu kendala constraint g xy sama dengan c. Nilai ekstrim bersyarat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan bantu yang disebut sebagai fungsi Lagrange. Untuk pemahaman lebih detail mengenai nilai ekstrim tanpa syarat, nilai ekstrim bersyarat, kita akan lanjut ke latihan soal saja. Oke, sekarang kita akan lanjut di bagian latihan soal. Yang pertama, latihan soal mengenai nilai ekstrim tanpa syarat. Sini kita memiliki sebuah fungsi yaitu fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y. Kita hitung turunan parsial terhadap x dan y dari fungsi tersebut. Untuk fx sendiri, turunannya 2x min 4. Dan untuk fy sama dengan 2y min 6. Turunan parsial pertama dari fungsi tersebut, kita cari titik stasionernya dengan menyamakan turunan parsial sama dengan 0. Nah, di sini untuk turunan parsial x-nya tadi, itu kan 2x min 4. Nah, di sini kita sama dengan kan 0. 2x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 2. Untuk y-nya sendiri tadi hasil turunan parsialnya yaitu 2y min 6 sama dengan 0, maka y sama dengan 3. Jadi titik stasionernya ditemukan adalah 2,3. Selanjutnya untuk menghitung diskriminannya, kita harus menemukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Turunan kedua dari fx sama dengan 2, untuk turunan kedua dari y sama dengan 2. Turunan xy itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminannya yaitu d sama dengan ac min b kuadrat, dengan a merupakan nilai dari turunan kedua fx dan c merupakan turunan kedua dari fy, dan untuk fxy itu merupakan b. Maka di sini di rumusnya kita masukkan d sama dengan 2 dikali 2 min 0 kuadrat sama dengan 4. Nah, karena d-nya itu lebih dari 0, maka ini termasuk dalam nilai ekstrim. Dan kita lihat dari nilai a-nya lebih dari 0, maka titik 2,3
adalah nilai minimum lokal. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita hitung dalam fungsinya dan dapat disimpulkan bahwa fungsi ini memiliki nilai ekstrim, nilai minimum lokal yang nilainya adalah 0. Selanjutnya kita akan masuk dalam latihan soal nilai ekstrim bersyarat. Dengan fungsi fxy sama dengan xy dengan syarat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yaitu seperti ini. Selanjutnya, kita turunkan fungsi Lagrange terhadap setiap variabel. Setelah menurunkan fungsi Lagrange terhadap setiap variabel, kita akan masuk ke tahap penyelesaian sistem persamaannya. Dari dua persamaan yang sudah kita selesaikan, kita substitusikan salah satunya ke persamaan yang lain. Maka dapat ditemukan hasilnya seperti ini. Dari persamaan tersebut setelah disubstitusikan itu ada dua kemungkinan, yaitu x sama dengan 0 dan lambda sama dengan plus minus 1/2. Selanjutnya kita cari titik-titik kandidat. Pertama, jika x sama dengan 0, dari syarat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, maka dapat ditemukan bahwa y sama dengan plus minus 1. Persamaan y sama dengan 2 lambda x, itu jika lambdanya 1/2, maka nilai dari y itu sama dengan x. Tapi jika lambdanya min 1/2, maka y-nya itu sama dengan min x. Dalam kasus y sama dengan x, kita rubah y-nya itu menjadi x. Jadi x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 1. Nah, x kuadrat ini kan sama dengan 2x kuadrat. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 2x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan plus minus 1/2. Nah, atau jika kita kembalikan lagi y-nya, maka sama dengan y sama dengan plus minus 1/2. Nah, untuk kasus yang y sama dengan min x dan kita ubah bentuknya menjadi plus minus 1/2. Selanjutnya kita hitung fxy sama dengan xy untuk semua titik, yaitu mulai dari titik 0,1 itu hasilnya sama dengan 0, untuk 0,-1 hasilnya sama dengan 0, untuk hasil dari 1/2, min 1/2 hasilnya itu sama dengan min 1/2. Begitupun untuk hasil dari min 1/2, 1/2 itu hasilnya sama dengan min 1/2. Maka dapat disimpulkan hasilnya untuk nilai maksimumnya itu berada di 1/2 dan untuk nilai minimumnya itu berada di min 1/2. Nah, nilai ekstrem sendiri itu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam optimasi hasil pertanian. Nah, di sini ada seorang petani yang menemukan bahwa hasil panen jagungnya itu dipengaruhi oleh banyaknya pupuk dan banyaknya air yang digunakan. Nah, di sini kita dapat misalkan untuk jumlah banyaknya pupuk itu dalam X dan banyaknya air itu dalam Y. Jadi, dapat kita tuliskan fungsi dari hasil panen tersebut dapat dimodelkan dengan fxy sama dengan 10x plus 15x min x kuadrat min y kuadrat. Langkah selanjutnya kita akan menghitung turunan parsial pertama dari fungsi terhadap x dan y. Untuk terhadap x-nya itu dapat ditemukan hasil turunan parsial pertamanya yaitu 10 min 2x, dan untuk fy-nya itu dapat ditemukan hasil turunan parsial pertamanya itu adalah 15 min 2y. Langkah selanjutnya kita cari titik stasionernya dengan menyamakan turunan parsial sama dengan 0. Nilai x-nya itu sama dengan 5. Untuk nilai y-nya itu sama dengan 7,5. Jadi kita temukan titik stasionernya itu berada di 5 dan 7,5. Selanjutnya kita menguji dengan uji diskriminan. Di turunan parsial kedua dari fungsi x itu sama dengan min 2, dan untuk turunan parsial kedua dari fungsi y itu juga sama min 2. Selanjutnya untuk turunan campuran fxy nya karena di sini tidak ada maka sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sama dengan min 2 kali min 2 min 0 sama dengan 4. Di d itu lebih dari 0, maka ini termasuk dalam nilai ekstrim. Dan kita lihat dari turunan kedua dari x atau nilai a nya itu kurang dari 0, maka titik ini merupakan titik maksimum lokal. Nah, lalu kita substitusikan titik-titiknya itu ke dalam fungsi yang di awal. Nah, jika sudah kita substitusikan dengan 81,25, nah dapat kita simpulkan hasil panen maksimal sebesar 5,25 kg akan diperoleh jika petani menggunakan 5 kg pupuk dan 7,5 liter air. Baiklah, sekian sesi belajar bareng kita tentang mata kuliah kalkulus lanjut, khususnya di materi nilai ekstrim fungsi dua peubah ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.